Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatik wasahil lana abwaba fadlik ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatid, guru-guru kita di mana saja berada, semoga Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 14 Kota Tangerang, Bapak Blewuk Setio Nugroho MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha, karyawan-karyawati SMP Negeri 14 Kota Tangerang Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping pembiasaan pagi di lingkungan SMP Negeri 14 Kota Tangerang. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita memanjatkan puji dan syukur setiap kali di mana saja kita berada. Alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan pembiasaan pagi yang dilaksanakan di lingkungan SMP Negeri 14 Kota Tangerang. Semoga dengan adanya pembiasaan ini kita memiliki modal untuk selalu beribadah, modal untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat ma'asalam senantiasa dilimpah curahkan kepada panutan alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, sampai kepada umatnya yang setia senantiasa patuh taat kepada sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah, sehingga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari kita bacakan sholawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Bapak lanjutkan pembiasaan ini, terlebih dahulu Bapak berpesan, kita sekarang berada pada masa pandemi COVID-19, tetap selalu menjaga kesehatan,
tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari berkerumun. Sebab dengan menjaga, memperhatikan protokol kesehatan, insya Allah kita akan terhindar dari virus corona COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian, juga Bapak berpesan, selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, kalian jangan putus asa, jangan kendor untuk selalu belajar. Laksanakan pembelajaran secara virtual dengan kegiatan tatap mukanya melalui Zoom meeting. Kalian tetap ikuti, kerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, supaya kalian menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berprestasi di kemudian hari. Anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita melaksanakan tadarus Al-Quran sebagaimana biasa. Silakan dibuka juz amaknya, dibuka Al-Qurannya. Kita sekarang membacakan surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tausiah pagi hari ini Bapak akan mengambil tema jangan tertipu dengan bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Adiyat ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Bakhil itu adalah termasuk salah satu penyakit hati yang wajib kita jauhi. Bakhil atau pelit di dalam agama Islam mencegah memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan menurut ketentuan syariat. Contoh, enggan mengeluarkan zakat, enggan bersedekah, enggan menolong teman, enggan menolong orang lain dengan harta yang dimilikinya, dan sebagainya. Tidak mau memberikan pertolongan kepada teman dalam bentuk apapun bisa dikatakan bakhil. Tidak mau ngasih ilmu kepada teman kita, itu pun bakhil. Tidak mau ngasih informasi kepada teman pun itu adalah salah satu bentuk contoh bakhil. Bakhil ini sangat berbahaya sebab bisa mematikan hati dan bisa memupuk sifat serakah. Bakhil ini akan memangkas hak-hak orang lain yang semestinya diberikan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti agar menghindari sifat bakhil. Sebagaimana sabdanya,
salasun muhlikat suhu muta'un wa hawa mutba'un wa ijabu al-mar'i binafsih. 3 perkara yang merusak, yaitu bahil yang dituruti, nafsu yang diikuti, dan ketaajuban seseorang terhadap diri sendiri. Nih yang pertama dari hadis ini yang bisa merusak. Pertama adalah syuhun muta'un, bahil yang dituruti. Ketika mau berinfak dalam hati kita terkadang bertolak belakang antara iya dan tidak. Sodakoh enggak ya, sodakoh enggak ya, enggak sodakoh, sodakoh enggak, dan seterusnya. Kemudian dituruti. Nah, ini adalah sifat penyakit hati yang bisa merusak hatinya. Kedua, nafsu yang diikuti. Nafsu apa? Nafsu yang kepada yang jelek. Sebab yang namanya nafsu itu inna nafsala amaratun bisu. Sebab nafsu itu mengarahnya kepada yang buruk, kemudian diikuti, itu pun bisa merusak kepada penyakit hati. Kemudian ketaajuban seseorang terhadap diri sendiri, wa ijabul mar'i binafsi. Yang ketiga, yang bisa merusak kepada hati kita itu adalah ta'ajub. Ta'ajub itu kagum berlebihan terhadap diri sendiri. Ngagung-ngagungkan diri, waduh, saya ini keren banget, saya ini cantik banget, saya ini ganteng banget. Dipuji-puji berlebihan, akhirnya itu bisa merendahkan orang lain. Karena hanya dirinya yang paling cantik, dirinya merasa paling pinter, ta'ajub, akhirnya merendahkan kepada orang lain. Nah, anak-anak sekalian, sifat bahil yang dimiliki manusia ini muncul karena apa? Muncul karena cintanya berlebihan kepada harta. Manusia mengira harta itu adalah segala-galanya. Harta yang dia cari itu, yang didamba-dambakan itu, dianggapnya akan mendatangkan martabat yang tinggi selama-lamanya. Padahal tidak. Oleh karena itu, Bapak berpesan, jangan memelihara sifat bahil alias pelit alias kikir. Sebab itu akan merusak kepada hati kita. Anak-anakku sekalian, bahil itu bisa menipu siapa saja. Bahil itu bisa menggelapkan mata siapapun, karena menganggap apa yang dia miliki itu bukan dari Allah. Apa yang dia miliki itu datang tiba-tiba. Maka kita harus selalu menjaga diri dari sifat bahil. Karena ingat tadi, bahil itu mendatangkan siksa di neraka kelak. Harta yang kita bahilkan kelak akan dijadikan lempengan yang panas, lalu disetrikakan pada lambung, dahi, dan punggungnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.
Pada hari itu dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang memiliki sifat bakhil. Oleh karena itu, kita harus selalu menyadari bahwa harta apapun yang kita miliki hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena usaha kita semata-mata. Usaha kita hanya sekedar perantara agar kita mendapatkan harta, dengan menyadari bahwa harta yang kita miliki hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa terhindar dari sifat bakhil. Anak-anakku sekalian, demikian barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.